Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Kuk dari Tuhan Yesus. Orang yang masih terikat dengan dunia tidak mungkin dimuliakan. Sebab yang dimuliakan adalah mereka yang menderita bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Roma 8 ayat 17. Mereka yang menderita bersama-sama dengan Kristus adalah orang-orang yang memikul salib sesuai standarnya Tuhan Yesus. Bukan salibnya sendiri karena kesalahan pribadi, tapi salib yang Tuhan taruh. Maka Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang." Matius 11 ayat 29. Jika kita tidak menerima kuk dari Tuhan, maka dunia yang akan memberi kuk. Kuk dari dunia adalah kuk yang nyaman dan bebas, namun membelenggu dan membinasakan. Waktu mati, kita baru tahu bahwa itu adalah kuasa kegelapan yang menggiring kita ke api kekal. Akan tetapi, kuk Tuhan membelenggu dan membatasi kita kepada kemerdekaan yang sesungguhnya. Jadi, saudara, yang menderita bersama-sama dengan Tuhan adalah mereka yang salibnya berat, sesuai dengan ukuran berat yang Tuhan sudah rancangkan. Tuhan Yesus jatuh bangun memikul salib di sepanjang Via Dolorosa sampai harus dibantu oleh Simon dari Kirene. Jadi, kalau belum berat, berarti penderitaan yang dipikul bersama Tuhan belum bisa dikatakan proporsional. Tuhan Yesus sendiri berkata kepada murid-muridnya, "Kamu yang bersama-sama dengan aku dalam segala penderitaan, kamu akan duduk bersama-sama dengan aku." Ini indah dan mulia, saudara. Maka mestinya kita khawatir kalau kita sampai tidak mendapatkan tempat itu karena kita sibuk dengan diri kita sendiri. Kita memikul salib, tapi salib buatan sendiri. Tidak sampai berat, tidak sampai menderita. Padahal seharusnya kita memikul salib sampai menderita. Pasti itu berat dan melelahkan. Ketika Tuhan kirim Lazarus untuk ditolong, kadang rasanya kita ingin menghindar. Belum lagi ketika ada suara yang mengatakan orang ini menyusahkan, jangan dibantu. Tapi ada juga suara lain yang mengatakan, jangan sampai kamu kehilangan kesempatan ini. Contoh lain adalah ketika kita mengalami kegagalan. Pasti berat, pasti menderita. Apakah itu gagal studi, karir, rumah tangga, kesehatan, atau gagal yang lain. Tapi semua itu belumlah kegagalan yang sesungguhnya. Kegagalan yang sesungguhnya adalah kalau kita tidak dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dalam konteks ini, ketika kita ingin dimuliakan bersama Tuhan Yesus, bukan berarti
kita mengingini kedudukan yang sama dengan Tuhan Yesus. Sampai kapanpun kita tidak akan dapat menyamai kedudukan dan kemuliaan Yesus sebagai Tuhan. Mengingini kemuliaan di sini maksudnya adalah kemuliaan karakter seperti yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Apa yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan, semuanya seturut dengan keagungan dan keluhuran Tuhan Yesus selama menjadi manusia di bumi. Kita tidak mengikuti kemuliaan, keagungan versi dunia dengan memiliki harta banyak, popularitas, relasi yang kuat, dan berbagai fasilitas mewah lainnya. Sebaliknya, kita rela menanggalkan seluruhnya untuk memperoleh keserupaan dengan karakter Yesus. Dengan memiliki karakter Yesus, di situ kita mewarisi kemuliaan yang Bapa janjikan. Oleh karenanya, jelas bahwa yang menjadi perburuan kita satu-satunya adalah kembali memiliki kemuliaan dalam karakter kita yang ditandai dengan keserupaan dengan Yesus. Maka ingat saudara, keselamatan adalah dikembalikannya manusia ke rancangan Allah semula, menjadi segambar serupa dengan Bapa, berkenan. Jadi kalau tidak berkenan, berarti kita gagal menerima keselamatan itu. Dan kalau gagal menerima keselamatan, gagal menerima kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus. Ini serius, akan menyita waktu, menyita seluruh hidup kita. Namun ini adalah pilihan yang terbaik. Kita tidak bisa hanya mengalir saja, tidak bisa. Kita harus memutuskan, memilih, dan berjuang. Dan nanti hidup kita akan jadi sangat menarik. Di tengah-tengah kesibukan kita bekerja, mengurus rumah tangga, bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa, dan negara, kita belajar menjadi anak-anak Allah yang berkenan untuk dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.